Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik kelas 10 SMK PGRI 1 Gantar. Pertemuan pertama pada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar, yaitu prinsip K3LH. Definisi keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan memiliki kata dasar selamat, yang artinya mencakup kondisi seseorang terhindar dari bahaya dengan tujuan meminimalkan terjadinya kecelakaan yang menyebabkan sakit, cacat, atau kematian. Angka kecelakaan di Indonesia harus ditekan dan dikurangi sedemikian rupa dengan melakukan berbagai macam upaya. Contohnya, seperti regulasi aturan, perundang-undangan, dan sosialisasi, serta pembinaan tenaga kerja. Kesehatan kerja mencakup kondisi fisik atau jasmani, psikologis, mental atau rohani, serta hubungan sosial para pekerja yang dinyatakan dalam taraf normal dan baik. Oleh karena itu, tujuan utama dari keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah menciptakan kondisi kerja yang dapat menjamin tenaga kerja dapat bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat. Pengaturan tentang kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa kesehatan seseorang meliputi beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, kesehatan jasmani memiliki ciri fisik berikut. Tidak sedang dalam kondisi sakit atau memiliki riwayat penyakit yang dapat menghalangi aktivitasnya dalam pekerjaan rutin. Mampu beraktivitas dengan baik seperti makan, minum, berjalan, bicara, berpikir, memahami aturan yang ada pada SOP, dan bekerja ketika dalam area kerja. Mampu memahami dan dapat menggunakan pakaian kerja dan alat keselamatan kerja sesuai SOP. Yang kedua, kesehatan rohani dalam keseharian seseorang dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, tidak lupa ingatan. Yang kedua, memiliki tanggung jawab dan kesadaran utuh tentang diri pribadi dan lingkungan masyarakatnya. Yang ketiga, dapat berpikir dengan baik ketika mengerjakan sesuatu pekerjaan. Yang keempat, mampu mengatur tingkat emosi dalam pergaulan dengan sesama. Yang kelima, memiliki kepercayaan serta melakukan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinannya. Yang ketiga, kesehatan dalam aspek ekonomi dapat dilihat jika seseorang memiliki pekerjaan produktif yang dapat menghasilkan nafkah untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya. Yang keempat, kesehatan dalam hubungan sosial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak berkata-kata kasar yang dapat menimbulkan pertengkaran dan perselisihan antar tenaga kerja. Yang kedua, dapat bergaul dan bersosialisasi dalam hubungan kemasyarakatan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 2 Ayat 1, keselamatan kerja mencakup kegiatan pekerjaan di berbagai tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, regulasi aturan mengenai keselamatan kerja memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, memiliki tenaga kerja dari kemungkinan melindungi tenaga kerja dari kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kesalahan sikap kerja maupun lingkungan kerjaannya. Yang kedua, memperhatikan dan menjamin kondisi kesehatan tenaga kerja dalam proses pekerjaannya untuk memperoleh hasil yang baik, menghindari dan menurunkan tingkat probabilitas persentase kecelakaan dan kematian di area kerja. Yang selanjutnya, melindungi pekerja dari penyakit yang ditimbulkan akibat kondisi lingkungan kerja yang tidak sehat maupun tertularnya penyakit dari tenaga kerja lainnya. Selanjutnya, memberikan pengarahan, pembinaan dalam rangka meningkatkan kesehatan fisik maupun mental para pekerja. Yang keenam, terjaganya setiap aset perusahaan dari kecelakaan dan kelalaian yang menyebabkan kerugian. Yang ketujuh, ikut berpartisipasi menjaga kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya. Kecelakaan kerja terjadi akibat kelalaian pekerja atau dikarenakan kondisi lingkungan yang tidak nyaman dan aman. Adapun hal yang ditimbulkan berupa tenaga kerja menjadi sakit, cacat, tetap hingga kematian. Penyakit yang ditimbulkan adalah efek samping atau dampak negatif atau alat, bahan, proses pekerjaan, dan kondisi lingkungan kerja. Penyakit tersebut dapat berupa sesak napas, penyakit kulit, dan pencernaan. Kecelakaan
Dan penyakit tersebut dapat menimbulkan kerugian yang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, kerugian di sektor ekonomi. Di antaranya, yang pertama alat, bahan, mesin, ruangan yang menjadi rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Yang kedua, pengusaha atau pekerja harus mengeluarkan biaya untuk pengobatan dan perawatan. Yang ketiga, menurunnya tingkat kualitas dan jumlah hasil produksi. Dan yang keempat, berkurangnya tenaga kerja akibat kecelakaan. Lalu, kerugian yang kedua di bidang non-ekonomi. Di antaranya yang pertama, kerugian waktu bagi korban yang diharuskan istirahat di rumah, yaitu tidak dapat bekerja. Dan yang kedua, kerugian tidak dapat beraktivitas seperti hari-hari biasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.